Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Roni, perkenalkan saya Muhammad Putra Hidayat, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Stikes Alubers Batam, semester 7. Pembuatan video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah biostatistik. Baiklah, kita akan segera masuk ke skenario yaitu Z-test uji bedamin satu sampel. Oke. Sebelum masuk ke skenario, kita harus tahu dulu rumusnya itu apa. Rumus yang digunakan pada Z-test uji bedamin satu sampel ini yaitu Z sama dengan X dikurang mu 0 per theta per akar N. Z itu yaitu nilai Z dan X itu rata-rata data kenyataan, mu 0 rata-rata data standar, theta standar deviasi data standar, dan N itu banyaknya sampel. Skenario 1. Masyarakat mengeluh bahwa isi bersih makanan kaleng A tidak sesuai dengan yang tertulis pada labelnya, yaitu 5 gram. Standar deviasinya 0,1. Untuk itu diteliti 13 sampel makanan kaleng A, didapatkan rata-rata beratnya 4,9 gram. Standar deviasi 0,1 itu didapatkan dari rata-rata berat 4,9 gram dan 13 sampel makanan kaleng yang diteliti. Selidikilah dengan alfa 1%, apakah benar keluhan masyarakat bahwa isi makanan kaleng A lebih rendah daripada yang tertulis pada labelnya? Dapat disimpulkan dari skenario ini bahwa ujinya itu satu arah, yaitu ke arah kiri, karena di sini dijelaskan untuk mengetahui lebih rendah atau kurang. Gitu. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Hipotesis HO. Tidak ada perbedaan isi kaleng makanan A dengan yang tertulis di labelnya. Kemudian HA-nya ada perbedaan isi kaleng makanan A dengan yang tertulis di labelnya. Adapun level signifikansi atau alfanya yaitu 1%. Rumus statistik pengujinya Z sama dengan X per mu 0 per Z sama dengan X dikurang mu 0 per theta per akar N. Oke. Angka-angkanya sudah dijelaskan pada skenario. Dengan mu 0-nya adalah 5, theta-nya 0,1, X 4,9, dan N-nya 13, atau sebanyak sampelnya 13. Kita tinggal masukkan aja, T sama dengan 4,9 dikurang 5 per 0,1 per akar 13. T sama dengan 4,9 dikurang 5 min 0,1 per 0,1 per akar 13, yaitu 3,605. Kemudian T sama dengan min 0,1 dikali 3,605 per 0 dibagi 0,1. Dan T-nya adalah min 3,605 dan dibulatkan menjadi T sama dengan min 3,61. Oke, lanjut kita mencari DF, DB, dan DK. DF, DB, dan DK ini dalam statistik itu dikenal dengan degree of freedom atau derajat bebas atau derajat kebebasan. Namun dalam uji Z ini tidak diperlukan nilai DF, jadi tak perlu dicari. Kemudian nilai tabel. Nilai tabel yang digunakan yaitu Z kurva normal dengan uji satu sisi yaitu alfanya 1% dan Z adalah 2,33. Dari mana bisa dapat 2,33 yaitu menggunakan tabel Z kurva normal. Oke, coba kita ini dulu. Oke. Cara mencari Z tabel menggunakan kurva normal tuh kayak gini. Pertama, carilah nilai yang di tengah-tengah. Nih, nilai yang ada di tengah-tengah nih kita cari. Selain dari kolom yang ada di Z bagian atas sederetan ini kita abaikan dan Z yang ada di deretan ke bawah ini kita abaikan. Kita fokus yang ada di tengah-tengah ini. Yang ada dari sini kita fokus. Kemudian cari nilai yang paling mendekati dengan alfa. Karena alfa kita yaitu 1% atau 0,01, maka kita cari
angka yang ada di tengah-tengah ini mendekati dengan 0,01 dan didapatkan yaitu 0,0099. Ini ada di sini mendekati yang 1 kan. Oke, setelah kita udah ketemu angka yang mendekati dengan alfa, maka selanjutnya kita masuk. Kita udah ketemu yang alfa. Kita udah ketemu yang mendekati angka alfa. Sebentar. Kenapa ini? Oke, karena udah dapat angka yang mendekati angka alfa itu 0,099. Dari 0,099 ini kita tarik ke kiri. Dari sini kita tarik ke kiri. Tarik sampai ke 2,3 ini. Setelah kita tarik ke kiri, kita tarik ke atas. Dari 0,0099 kita tarik ke atas sampai ke 0,03. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. 2,3 ditambah dengan 0,03 dan hasilnya yaitu 2,33. Maka kita dapatkan Z, nilai Z-nya. Oke. Kemudian daerah penolakan. Daerah penolakan ini kita bandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Nilai Z hitung tadi yang kita sudah hitung yaitu min 3,61 dan Z tabel yang kita dapat yaitu 2,33. Di sini kita abaikan minus yang ada pada 3,61 ini. Karena minus itu pada nilai hitung menandakan arah uji. Jadi kalau misalnya nilai minus ini biasanya tuh ujinya tuh ke arah kiri. Kalau plus ke arah kanan atau kedua arah. Jadi kita abaikan dulu minnya. Jadi kita bandingkan 3,61 sama 2,33 itu besaran mana? Yang besar adalah 3,61. Jadi 3,61 besar dari 2,33 atau Z hitung besar dari Z hitung besar dari Z tabel atau Z alfa. Berarti HO-nya ditolak dan HA diterima. Oke, ingat sesuai ketentuan yang pada Z tes ini bahwa HO diterima jika Z hitungnya itu kecil dari Z alfa. Di sini Z hitung lebih besar dari Z alfa atau Z tabel, maka HO-nya ditolak dan HA yang diterima. Oke, kesimpulannya yaitu isi kaleng makanan A lebih rendah daripada yang tertulis pada labelnya yaitu pada alfa 1%. Artinya ada perbedaan isi kaleng makanan A dengan yang tertulis di labelnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke interpretasi output atau penggunaan aplikasi Minitab. Oke, kita masuk ke aplikasi Minitab. Oke. Ini kita udah masuk ke aplikasinya. Pertama, kita klik start. Kita klik start, lalu basic statistik, kita pilih one sample Z, karena kita Z plus ini kan, one sample Z. Setelah itu, di bagian one or more sample ini, kita pilih summarize data, kemudian sample size-nya adalah sesuai dengan skenario, sample size 13, sampel mean-nya 4,9, dan juga standar deviasinya 0,1. Kita klik perform hipotesis, tes, kemudian di hipotesis mean ini 5, kemudian kita klik option. Confidence levelnya atau level signifikansinya itu tadi adalah 1%, berarti 99. Alternatif hipotesisnya yaitu ke arah kiri, nih yang paling atas. Kita klik OK, dan kita klik OK. Oke, didapatkan
hasilnya, ini didapatkan hasilnya dengan p-value-nya 0,0000, z-nya min 3,61. Oke, sebentar kita ganti share-nya. Oke, ini yang sudah saya copy tadi dari Minitab ke sini. P-value-nya itu kan 0,000. Karena alfa kita tuh 1% atau 0,01, maka 0,000 atau p-value-nya ini nih kecil daripada alfa. Maka hasilnya tuh HO ditolak dan HA diterima. Ingat, kalau p-value-nya kecil daripada alfa, maka HO-nya ditolak. Namun jika p-value-nya besar daripada alfa, maka gagal tolak HO. Seperti itu. Sampai di sini. Oke, sorry. Oke, sampai di sini penjelasan pada skenario 1, Z-test, uji beda min 1 sampel. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya butuh kritik dan saran demi pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Roni. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.